Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya kabarnya baik. Hari ini kita akan beranjak ke topik berikutnya. Jadi setelah minggu lalu kita diskusi topik terkait dengan signaling, kita minggu ini akan membahas topik terkait dengan returns to education investment. Jadi ini sebetulnya bukan topik yang sepenuhnya baru untuk kalian, karena pada beberapa kesempatan yang lalu kita sudah diskusi terkait dengan returns to education. Nah, hari ini kita akan coba untuk lebih dalam memahami seluk-beluk dari investasi di returns to education. Dan kemudian kita juga akan memahami beberapa isu pada saat kita melakukan estimasi, dan kita akan melihat beberapa studi yang melakukan estimasi returns to education investment, baik di konteks negara maju maupun di konteks negara berkembang. Oke, saya akan memulai untuk diskusinya pada pagi hari ini. Referensinya itu adalah chapter di buku Economics of Education berjudul Returns to Education in Developed Countries, kemudian paper oleh Esther Duflo, ini terkait dengan evaluasi dampak dari program SD Impress yang ada di Indonesia. Oke. Nah, jadi sebetulnya kita sudah diskusi sebelumnya bahwa individu itu melakukan pilihan pendidikan yang ingin ia tempuh. Jadi misalnya individu memutuskan, oke, saya ingin duduk di bangku SMA dan saya ingin menyelesaikan pendidikan SMA, atau bahkan kemudian individu itu ingin duduk di bangku kuliah dan kemudian menyelesaikan kuliah. Atau untuk beberapa individu mereka ingin melanjutkan hingga pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Ada banyak sekali manfaat berasosiasi dengan tingkat pendidikan, terutama tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kita sudah diskusikan. Yang pertama itu adalah imbal balik dari sisi keuangan. Oke, jadi individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan pekerjaan yang lebih baik itu memberikan imbal balik keuangan yang lebih tinggi. Tetapi kita juga sudah diskusikan bahwa manfaat dari pendidikan itu tidak sekedar imbal balik secara keuangan, tetapi juga imbal balik yang sifatnya adalah non-moneter. Misalnya, dengan pendidikan yang lebih baik, maka kita bisa mendapatkan keamanan kerja yang lebih baik atau job security yang lebih baik. Kita bisa mendapatkan pekerjaan yang memberikan manfaat, misalnya asuransi kesehatan, kemudian asuransi jiwa, kemudian perks atau kemudian non-monetary benefits yang lainnya, seperti misalnya cuti dan seterusnya. Dan juga kemudian dengan capaian pendidikan yang lebih tinggi, kita bisa berkontribusi ke masyarakat yang lebih tinggi. Nah, tetapi kita tertarik paling tidak secara pragmatis untuk mengidentifikasi dampak dari pendidikan terhadap imbal balik keuangan. Oke, kenapa? Karena paling tidak itu adalah universal benchmark yang bisa kita gunakan dan bisa kita menjadikan sebagai sebuah perbandingan, tidak hanya misalnya antar regional yang ada di Indonesia, tetapi juga antar negara. Oke, ini menjadikannya sesuatu yang cukup penting. Nah, kita tidak hanya sekedar ingin melihat pengaruh dari pendidikan terhadap imbal balik keuangan, tetapi secara khusus kita ingin mengidentifikasi pengaruh atau dampak kausal dari pendidikan terhadap imbal balik keuangan. Nah, kita sudah diskusikan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa kausalitas atau dampak itu memiliki makna yang cukup spesifik atau makna yang cukup unik, yaitu adalah dampak dari suatu program relatif terhadap kontrafaktualnya. Oke, jadi pada saat kita ingin mengidentifikasi dampak, jadi tidak hanya kita ingin mengetahui hasil seandainya individu tersebut mendapatkan program, tetapi kita ingin tahu hasilnya seandainya individu tidak mendapatkan program, atau yang disebut dengan kontrafaktual. Nah, kita sudah membahas bahwa secara umum mengidentifikasi kontrafaktual itu sangat sulit, bahkan kita tidak bisa observasi kontrafaktual. Oke. Karena untuk masing-masing individu, kita hanya bisa lihat apakah individu tersebut mendapatkan program atau individu tersebut tidak mendapatkan program. Oke. Jadi kemudian kita tidak bisa
identifikasi hal tersebut. Sebentar. Oke, jadi secara umum ada tantangan kita untuk mengidentifikasi dampak karena kita tidak observasi kontrafaktual untuk setiap individu. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi kontrafaktual tersebut atau bagaimana kita mengestimasi kontrafaktual tersebut. Nah, itu adalah pertanyaan teknis yang kita tidak akan sepenuhnya bahas pada kesempatan hari ini, tetapi saya ingin lebih menekankan kenapa penting bagi kita untuk mengidentifikasi dampak kausal dari pendidikan, terutama terhadap imbal balik keuangan. Oke, jadi kita akan diskusi mengapa penting, terutama bagi pengambil kebijakan untuk mengestimasi dampak kausal dari pendidikan terhadap berbagai imbal balik, terutama imbal balik keuangan. Oke, ada yang ingin berpendapat? Silakan. Oke, Rania, silakan. Mengapa penting bagi kita atau kemudian pengambil kebijakan secara khusus untuk bisa mengestimasi dampak kausal dari pendidikan? Kenapa penting untuk mengestimasi dampak kausal terhadap balik pendidikan? Karena menurut saya dengan kita mengestimasi dampak tersebut, kita lebih mudah untuk menentukan kebijakan apa yang tepat jika misalkan memilih pendidikan yang lebih tinggi buat kedepannya, dan jika memilih pendidikan yang lebih rendah gitu. Jadi penting untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk selanjutnya. Jadi kayak misalkan kebijakan tentang upah dan sebagainya. Oke, good. Thank you, Rania. Dava, silakan. Menurut saya karena berkaitan langsung dengan pasar tenaga kerja, jadi akan sangat berkaitan dengan produktivitas negara, jadi harus bisa dipilih kebijakan yang tepat agar dapat mendorong produktivitas negara. Seperti itu. Oke, good, Dava. Satu lagi, saya akan persilahkan pendapat. Jadi kenapa penting secara umum ya, ekonomi maupun kemudian pengambil kebijakan untuk mengestimasi dampak kausal dari pendidikan? Baik, jadi kita selalu berangkat bahwa ilmu ekonomi kan bicara tentang scarcity. Rumah tangga itu menghadapi scarcity, individu itu menghadapi scarcity, negara itu juga menghadapi scarcity. Jadi apa sih scarcity yang dihadapi oleh negara, individu, dan rumah tangga? Scarcity yang paling utama itu adalah resources, okay? Terutamanya itu adalah anggaran atau kemudian dana itu sendiri. Pemerintah maupun rumah tangga itu harus memutuskan kemana resources mereka itu harus mereka tempatkan. Apakah lebih ke kesehatan, atau kemudian lebih ke pendidikan, atau lebih ke konsumsi misalnya. Dan untuk menempatkan resources tersebut, maka mereka membutuhkan informasi. Okay? Jadi selayaknya Anda misalnya memiliki dana dan Anda ingin investasikan di beberapa instrumen. Misalnya ada reksadana, ada berbagai macam reksadana, dan kalian memilih mana yang memberikan imbal balik relatif terhadap resiko yang ditawarkan. Nah, jadi pemerintah juga melakukan hal yang sama. Seandainya mereka tahu imbal balik pendidikan, maka mereka bisa menentukan berapa investasi untuk pendidikan itu sendiri. Kemudian kalau kita bisa mengidentifikasi dampak kausal dari pendidikan untuk beberapa rumah tangga dengan karakteristik yang berbeda, itu akan memberikan informasi lagi yang lebih kaya kepada pemerintah. Semisal, ada estimasi dampak dari pendidikan untuk rumah tangga yang miskin atau disadvantage relatif terhadap mereka yang tidak disadvantage. Nah, dalam konteks tersebut, maka kemudian kita bisa mengidentifikasi
seberapa besar sih resources yang harus kita sampaikan atau kita berikan kepada rumah tangga yang membutuhkan atau yang disadvantage. Nah, ini adalah tantangan utama sehingga kemudian pemerintah betul-betul bisa optimal dalam menempatkan dananya. Dan sekarang kita sudah sebetulnya pada periode kita sudah beyond investasi ke pendidikan. Sekarang kita lebih banyak diskusi, paling tidak untuk policy makers, penyampaian pendidikan atau desain pendidikan atau kurikulum pendidikan seperti apa yang bisa meningkatkan imbal balik atau achievement dari si anak dan kemudian pada akhirnya produktivitas dan imbal balik di pasar tenaga kerja. Jadi bukan sekedar lagi sekolah atau tidak sekolah, tetapi mereka sekarang sudah duduk di bangku sekolah dan bagaimana kita mendesain kurikulum, bagaimana kita mendesain rekrutmen dari guru sedemikian rupa sehingga student achievement itu optimal dan labor market outcome-nya mereka juga optimal. Arahnya sudah ke sana. 20 tahun lalu, 30 tahun lalu penting untuk membicarakan causal effect of education dan seterusnya. Nah, untuk konteks saat ini selain itu saya kira return to education untuk konteks perguruan tinggi itu juga sudah mulai menarik untuk konteks Indonesia. Mengapa? Karena perguruan tinggi kita paling tidak sebelum pandemi itu mengalami peningkatan dan kemudian juga enrollment rate-nya itu meningkat dan ke depan kita akan melihat hal yang sama. Pendanaan dari pemerintah itu juga meningkat. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang ada labor market returns dari keikutsertaan mereka di perguruan tinggi? Jika ada, seberapa besar relatif terhadap misalnya individu yang memegang diploma atau kemudian individu yang memegang ijazah SMA? Itu masih menjadi sesuatu pertanyaan dan banyak sekali PR riset yang harus dilakukan untuk menginvestigasi dampak dari return di tingkat perguruan tinggi untuk diestimasi. Karena kita masih banyak belum tahu misalnya untuk konteks Indonesia seberapa besar sih dampak dari pendidikan perguruan tinggi terhadap imbal balik misalnya antar disiplin atau kemudian antar fakultas. Kalau di Amerika Serikat sudah ada temuan-temuan yang established yang menunjukkan bahwa imbal balik untuk misalnya engineering, kemudian medical faculty, atau kemudian untuk bisnis itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan return untuk misalnya social sciences. Nah, bagaimana dengan konteks Indonesia? Kita tidak tahu. Dan mengapa itu penting sekali lagi? Karena universitas, perguruan tinggi, dan pemerintah bisa kemudian invest resources di sekolah-sekolah yang memang memberikan return tinggi, baik untuk produktivitas tenaga kerja secara umum maupun juga untuk produktivitas individu tersebut. Nah, jadi itu yang perlu kemudian kita telaah dan mengapa penting bagi pemerintah, policy makers, kemudian juga stakeholders untuk memahami dampak dari return to education atau return to education ini. Oke, good. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi, berapa besar sih imbal balik dari investasi di bidang pendidikan? Apakah kemudian imbal balik ini bervariasi antar tingkat pendidikan? Apakah misalnya individu yang lulus perguruan tinggi itu memiliki imbal balik yang tinggi relatif terhadap individu yang hanya lulus SMA atau hanya lulus SMP misalnya? Apakah ada imbal balik berdasarkan bidang studi, jadi apakah tadi individu yang belajar di social science itu memiliki imbal balik yang lebih rendah misalnya, atau yang berbeda dengan individu yang belajar sains misalnya. Apakah ada perbedaan antar karakteristik individu maupun karakteristik dari keluarga? Apakah secara khusus imbal balik untuk individu-individu yang datang dari disadvantaged family itu lebih tinggi dibandingkan dengan imbal balik individu yang datang dari middle income atau kemudian upper middle income. Kemudian kita juga tertarik untuk mengidentifikasi dinamika dari imbal balik itu antar waktu. Nah, ini penting juga untuk kita identifikasi. Mengapa? Karena imbal balik antar waktu itu juga menjelaskan interaksi antara demand dan supply di tingkat pendidikan. Oke. Imbal balik yang cenderung untuk meningkat antar waktu itu menjelaskan bahwa ada permintaan terhadap tenaga kerja yang kemudian tidak dipenuhi secara langsung. Artinya ada demand for skills yang tidak bisa dipenuhi secara langsung. Nah, oleh karena itu idealnya
bisa mendorong kemudian supply dari tenaga kerja itu sendiri. Di saat yang bersamaan, tingginya imbal balik antar waktu itu juga bisa menunjukkan bahwa produktivitas dari tenaga kerja itu meningkat cukup signifikan. Nah, itu juga menarik untuk kita lihat antar waktu, dan sepertinya belum ada studi yang menjelaskan dinamika imbal balik antar waktu. Kemudian yang ini juga kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, apakah ada dampak dari credentials. Oke, jadi minggu lalu kita diskusi terkait dengan sheepskin effects, dan kita mengidentifikasi bahwa ada beberapa studi menunjukkan bahwa memegang kredensial, memegang ijazah, itu memiliki dampak terhadap upah, dan itu merupakan salah satu bukti dari teori signaling. Oke, dan ini nanti kita akan coba bahas walaupun secara singkat. Nah, kita akan membahas apa saja sih tantangan-tantangan yang kita akan hadapi pada saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, jadi secara khusus, bagaimana kita mengidentifikasi dampak kausal. Tantangannya banyak, seperti kesalahan pengukuran, atau kemudian karakteristik yang tidak bisa kita observasi, sesuatu yang sudah kita bahas sebetulnya di pertemuan kedua, tetapi kita akan coba untuk mendalaminya lagi dan memberikan contoh-contoh studi yang akhirnya menemukan solusi, atau paling tidak memberikan solusi identifikasi dari dampak kausal suatu program atau kemudian suatu variable of interest. Oke. Jadi itu adalah core discussion kita sebelum nanti kita akan membahas beberapa studi menarik yang ada di literatur. Nah, estimasi returns to education ini bisa dikatakan satu industri tersendiri ya di konteks akademik. Kenapa kok disebut ini menjadi industri sendiri? Karena perkembangan yang luar biasa dan kontribusi yang cukup banyak, terutama di tahun 1900, di akhir tahun 1970-an, tahun 80-an, dan tentunya di tahun 1990. Hingga kemudian ada beberapa paper yang melakukan sintesis studi-studi tersebut di akhir tahun 1990-an maupun di pertengahan tahun 2000. Jadi memang banyak sekali studi yang sudah memanfaatkan data mikro, cross-section, pooled cross-section, data panel, dan kemudian dengan data-data tersebut mereka mengestimasi dampak dari pendidikan terhadap labor market outcomes, terutama wage. Kita akan mulai terlebih dahulu dari persamaan schooling yang dasar. Estimasi ini berdasarkan model yang dikembangkan oleh Jacob Mincer di tahun 1974. Kalian sudah sedikit mengulas terkait dengan Jacob Mincer pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi dia membangun workhorse model basically yang digunakan untuk estimasi di literatur. Jadi di sisi kiri persamaan kita memiliki transformasi logaritma dari pendapatan. Nanti kita akan diskusikan variabel pendapatan apa sih yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan pendapatan atau misalnya kita menggunakan upah per jam. Itu sesuatu yang akan kita diskusikan lebih detail nantinya. Kemudian di sisi kanan kita menggunakan variabel capaian pendidikan dan kita memasukkan variabel-variabel penjelas lainnya. Oke. Dan model dari Jacob Mincer itu memang terbatas pada berapa sih capaian pendidikan dari individu, kemudian tahun pengalaman kerja, dan kemudian kuadrat dari pengalaman kerja. Tetapi secara empiris tidak hanya capaian pendidikan, kemudian pengalaman kerja yang berpengaruh terhadap earnings, tetapi juga variabel-variabel penjelas lainnya. Nah, silahkan ada yang ingin berpendapat apa saja nih variabel-variabel penjelas di vektor X yang relevan menjelaskan earnings, tetapi dan juga terdapat di data. Silahkan. Apa saja? Permisi Pak. Ya, silahkan Christian. Mungkin termasuk family background, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, karena bisa saja ada potensi efek intergenerasi yang memengaruhi pendapatan. Oke, good. Christian, silahkan mau dilanjutkan lagi. Gender, Pak.
Ya, silakan Dava. Efek gender, karena masih ada stigma perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oke, good. Yang lain, silakan. Mungkin ras, Pak. Kalau di luar negeri gitu kan biasanya yang kulit putih dan kulit hitam cukup signifikan. Betul, jadi ada satu paper yang cukup menarik ya, bahwa sebetulnya sebelum kita melihat race gap atau kesenjangan upah antar ras yang terjadi di pasar tenaga kerja untuk konteks misalnya negara berkembang seperti Amerika Serikat, kita bisa jauh mundur ke belakang dan kemudian dari misalnya SD pun mereka sudah mengalami kesenjangan capaian dari pendidikan itu sendiri. Oke, jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Oke, sebentar saya harus off 1 menit, nanti kita akan kembali sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi banyak sekali variabel-variabel yang sudah disebutkan tadi, karakteristik dari keluarga, kemudian gender, ada banyak sekali variabel yang kalau kita menggunakan data mikro, variabel tersebut bisa kita gunakan. Jadi misalnya berapa jumlah saudara dalam satu keluarga, karena itu akan menggambarkan budget constraint dari keluarga. Kemudian urutan kelahiran, karena untuk beberapa konteks di negara maju maupun negara berkembang ada preferensi orang tua terhadap anak di urutan tertentu. Kemudian juga kita bisa memasukkan indikator sektor di mana dia bekerja, karena satu sektor dan sektor lainnya itu memiliki imbal balik yang berbeda. Kemudian juga jabatan. Individu bekerja tidak hanya di sektor apa, tetapi sebagai apa. Jadi apakah dia bekerja sebagai production worker, atau kemudian dia bekerja sebagai sales, atau kemudian dia bekerja sebagai manager, atau kemudian dia bekerja sebagai civil servant misalnya. Itu juga idealnya kita masukkan seandainya kita memiliki informasi tersebut dari data mikro. Kemudian juga variasi antar daerah, karena masing-masing daerah memiliki standar biaya hidup yang berbeda, mereka juga memiliki peraturan tentang upah minimum yang berbeda, jadi variasi antar daerah itu juga harus kita masukkan dalam variabel-variabel penjelas di vektor X. Artinya apa? Artinya banyak sekali variabel yang relevan menjelaskan variasi dari pendapatan, dan selama hal tersebut itu bisa dimasukkan, kita masukkan. Beberapa studi yang sudah dilakukan, banyak juga yang dilakukan oleh mahasiswa S1 kita untuk skripsinya, itu untuk menjelaskan variasi dari capaian pendidikan berdasarkan sekolahnya, misalnya vokasi versus akademik. Oke. Kemudian ada juga yang sekolah umum, kemudian versus sekolah madrasah misalnya. Jadi itu adalah studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya dan memang ada temuan yang cukup menarik. Nah, kita tertarik sebetulnya apapun tadi diskusinya tentang variabel penjelas, kemudian variasi dari capaian pendidikan berdasarkan jenis sekolah dan seterusnya, kita tertarik pada beta 1. Oke. Jadi beta 1 ini menjelaskan return to schooling. Oke, dan secara teknis karena sisi kiri kita transformasi secara logaritma, berarti nanti interpretasinya terhadap beta 1 itu harus kita klikkan dengan 100%. Jadi misalnya kita mendapatkan estimasi sebesar 0,08, maka estimasi dampak dari schooling atau returns to education-nya itu adalah sekitar 8%. Oke. Nah, ini adalah persamaan dasar yang kita gunakan untuk mengestimasi dampak dari pendidikan terhadap earnings atau returns to education.
Nah, walaupun kita sering mendiskusikan persamaan Mincer, walaupun kita sering mendiskusikan persamaan dasar dari capaian pendidikan tersebut, kita jarang diskusi asumsi di balik persamaan tersebut. Oke, jadi asumsi yang jarang disebutkan itu adalah tuition atau kemudian SPP atau kemudian biaya-biaya non-moneter seperti misalnya biaya psikologi dari mengikuti sekolah itu tidak kita pertimbangkan atau bisa dikatakan negligible. Oke, padahal dalam praktiknya SPP kemudian juga biaya psikologi dari mengikuti proses pendidikan itu cukup signifikan. Oke, dan ada perbedaan atau kesenjangan yang cukup signifikan antara rumah tangga yang mampu dan rumah tangga yang tidak mampu dari sisi tuition dan kemudian juga psychological cost. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang ke depan ideal untuk dipertimbangkan. Walaupun sebetulnya itu sudah ada ya di model-model yang ada saat ini, mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana imbal balik seandainya individu memiliki psychological cost atau kemudian memiliki cost function yang berbeda-beda. Kemudian individu diasumsikan tidak bekerja selama mereka di sekolah. Secara rata-rata asumsi ini mungkin benar, misalnya untuk konteks Indonesia, mungkin di konteks lain asumsi tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar. Kemudian juga asumsinya itu adalah kita melihat di persamaan tadi itu kan ada schooling-nya, terus kemudian di vektor X itu juga ada pengalaman bekerja. Schooling dan kemudian working experience itu akan memiliki dampak yang berbeda terhadap pendapatan individu. Oke, jadi schooling itu kalau kita bicara tentang teori human capital, maka schooling itu akan menjelaskan peningkatan produktivitas yang mereka peroleh selama proses pendidikan itu sendiri. Sedangkan working experience itu adalah peningkatan produktivitas yang mereka peroleh karena proses bekerja. Oke. Nah, itu adalah asumsi-asumsinya. Oke. Nah, apa implikasi dari asumsi-asumsi yang sudah kita jelaskan? Jadi, asumsinya itu adalah estimasi parameter beta 1 itu merefleksikan imbal balik investasi dengan investasi 1 tahun pendidikan relatif terhadap investasi alternatif. Oke. Jadi, misalnya Anda memutuskan untuk kuliah, maka nanti kita bisa mengestimasi imbal balik dari mengikuti kuliah relatif terhadap apa? Relatif terhadap hanya misalnya memiliki ijazah SMA. Oke, misalnya seperti itu. Dan kita sudah diskusikan banyak sekali benefits dan kemudian cost dari 1 tahun pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Jadi saya akan mungkin sebutkan saja. Jadi benefits-nya itu adalah tambahan pendapatan dari produktivitas yang lebih tinggi karena mengikuti proses pendidikan yang lebih lama, tetapi juga ada cost, yaitu adalah opportunity cost atau kemudian foregone income itu, dan itu tentunya di luar biaya-biaya lain seperti misalnya biaya tuition dan seterusnya. Nah, jadi karena estimasian parameter itu merefleksikan manfaat dan kemudian merefleksikan biaya secara bersamaan, maka kemudian estimasian parameter tersebut merefleksikan yang disebut dengan internal rate of return atau IRR dari educational investment. Oke. Jadi kalau kalian belajar terkait dengan misalnya investasi di manajemen keuangan, selain kemudian benefit dan cost, pada akhirnya kalian juga ingin mengidentifikasi berapa besar sih internal rate of return-nya. Nah, karena kita sudah mengakomodasi benefit dan kemudian cost dalam perhitungan imbal baliknya, maka dia disebut dengan internal rate of return on educational investment. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya jelaskan temuan secara umum untuk estimasi menggunakan persamaan Mincer. Oke, good. Nah, jadi kita akan fokus dulu untuk melihat estimasi yang dihasilkan oleh persamaan-persamaan schooling tersebut.
Jadi hasil estimasi menunjukkan bahwa imbal balik itu adalah sekitar 7% hingga kemudian 10%. Dan studi menjelaskan bahwa imbal balik itu lebih tinggi di antara females daripada males, kemudian lebih tinggi untuk sekolah akademik, seperti misalnya SMA, kemudian misalnya itu adalah kuliah di misalnya program sarjana, relatif terhadap misalnya vokasi. Oke, jadi itu adalah temuan yang cukup menarik juga, dan nanti kita akan bahas beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Kemudian kita juga menemukan bahwa studi-studi terkait dengan engineering, kemudian medicine, kemudian bisnis, dan sains itu memberikan imbal balik yang lebih tinggi dibandingkan dengan social science dan kemudian humanities. Oke, jangan discourage mendengar statistik ini. Banyak sekali statistik ini yang dihasilkan untuk konteks negara maju dan mungkin kontekstual juga untuk kasus Indonesia. Tapi itu membutuhkan, saya kira, studi yang lebih lanjut, dan saya kira belum ada studi di Indonesia yang secara spesifik mengidentifikasi timbal balik pendidikan untuk skills yang berbeda-beda. Oke, jadi itu menarik untuk kita lakukan penelitian jika memang datanya tersedia. So far kita menghadapi kendala data untuk mengidentifikasi hal tersebut, sayangnya. Nah, David Card di tahun 2001 dia menuliskan sebuah summary paper dari estimasi-estimasi yang sudah ada di literatur terkait dengan returns to education. Okay, dan dia juga secara khusus membahas apa sih permasalahan utama pada saat kita melakukan estimasi dengan schooling equation. Okay, jadi secara khusus apa tantangannya seandainya kita menggunakan ordinary least square untuk mengestimasi returns to education. Dan dia membahas paper-paper seperti paper yang cukup seminal ya, yang cukup monumental pada masanya seperti papernya Angrist dan kemudian Kruger di tahun 1991 yang dia memanfaatkan variasi kelahiran dan kaitannya dengan compulsory schooling loss. Nanti kita akan bahas secara khusus. Kemudian juga ada studinya Steger and Stock, kemudian juga Kane and Rouse, kemudian juga studinya David Card itu sendiri yang juga cukup monumental. Kenapa? Karena David Card itu menggunakan jarak atau proximity tempat tinggal dengan kehadiran university. Itu adalah sebagai variasi eksogen yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak dari pendidikan atau untuk mengidentifikasi return to education. Kemudian ada studi-studi yang bisa dikatakan lebih terkini, dan kemudian ada juga studi untuk konteks negara berkembang seperti yang dibahas oleh Sir Duflo yang nanti kita akan bahas. Nah, apa pola yang kalian bisa lihat dari studi-studi yang sudah dilakukan? Jadi mereka melaporkan ada estimasi dengan OLS, oke, jadi itu adalah basic schooling equation yang kita gunakan. Ada juga estimasi yang menggunakan IV atau kemudian quasi-experimental. Jadi secara umum, estimasi dengan IV itu mencoba untuk memanfaatkan adanya variasi eksogen yang bisa disebabkan oleh, atau yang utamanya disebabkan oleh kebijakan. Oke, jadi policy variation itu mereka gunakan untuk mendapatkan variasi eksogen dari capaian pendidikan individu. Oke, jadi karena adanya kebijakan, maka kemudian secara rata-rata atau kemudian secara eksogen, ada kelompok individu yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi, ada kelompok individu yang mendapatkan pendidikan lebih rendah. Oke, dan kita ingin membandingkan untuk individu yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi tersebut dan individu yang mendapatkan pendidikan yang lebih rendah, apakah ada perbedaan outcome dari sana. Nah, itu yang ingin kita telaah nanti secara khusus. Nah, temuannya paling tidak OLS itu secara umum lebih rendah dibandingkan dengan estimasi return to education dengan menggunakan variabel instrumen. Nanti kita akan coba diskusikan. Nah, kita akan mulai untuk masuk di isu-isu estimasi dari returns to education, tetapi sebelum saya diskusi ini ada pertanyaan lebih dahulu, silakan. Oke, good.
Nah, kita akan lanjutkan, kita akan membahas isu-isu yang akan kita hadapi pada saat kita melakukan estimasi imbal balik pendidikan. Banyak sekali yang sudah kita bahas di chapter 2 atau di pertemuan kedua, dan banyak sekali yang sudah kalian pelajari di Ekonometrika 1 maupun di Mikroekonometrika. Jadi harapannya ini akan banyak mengulang, tetapi kita akan membahas beberapa aspek yang saya kira belum dibahas di Ekonometrika 1 atau kemudian di Mikroekonometrika, dan ini bermanfaat nantinya untuk kalian yang insan-insan pemerhati pendidikan dan akan melakukan misalnya penelitian di bidang ini. Jadi yang pertama itu adalah penggunaan dari variable dependent itu sendiri. Oke, jadi tadi di persamaan schoolingnya kita melihat bahwa variabel di sisi kiri itu adalah transformasi log dari pendapatan. Transformasi logaritma dari pendapatan. Nah, apakah kemudian kita menggunakan upah per jam atau misalnya kita menggunakan misalnya pendapatan secara umum? Oke, itu adalah debat yang muncul di literatur khususnya di tahun 1980-an dan 1990-an. Nah, satu catatan penting bahwa ini ada aspek kelembagaan yang sangat kental. Mengapa? Kalau di Amerika Serikat individu banyak sekali yang kemudian mendapatkan upah berdasarkan jam. Jadi misalnya rate mereka say $13 per jam, atau kemudian $15 per jam, atau kemudian $20 per jam. Tetapi juga di konteks negara tersebut ada individu yang mereka tidak mendapatkan upah per jam, tetapi misalnya dalam 1 tahun mereka mendapatkan misalnya gaji sebesar $80.000 atau kemudian $60.000 dan seterusnya. Nah, jadi penting untuk konteks tersebut mereka mengidentifikasi variabelnya adalah hourly wages atau kemudian upah per jamnya. Nah, untuk konteks Indonesia di mana secara umum kita mendapatkan gajinya itu adalah gaji per bulan, maka kemudian kita lebih menggunakan gaji per bulan atau kemudian gaji per tahun untuk untuk menjadi variabel dependent. Oke. Nah, kalau kemudian kita membahas untuk konteks kelembagaan yang ada di Amerika Serikat, kenapa kita menggunakan upah per jam sebagai ukuran imbal balik keuangan? Jadi yang pertama, upah per jam itu akan merefleksikan produktivitas karena pendidikan yang mereka mereka lakukan, dan kemudian itu akan mengendalikan atau kontrol perbedaan dari jumlah jam kerja. Kenapa penting bagi kita untuk mengendalikan jumlah jam kerja? Apa intuisinya? Jadi kenapa penting bagi kita itu untuk mengendalikan jumlah jam kerja? Nih. Ada insights, kenapa kok penting kita menggunakan upah per jam yang mengendalikan jumlah jam kerja dari individu. Jadi tidak ada komponen dedikasi jam kerja yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Apa kira-kira intuisinya? Intuisinya itu adalah individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi, itu mereka cenderung untuk bekerja lebih lama. Oke? Jadi kemudian kita akan mengalami kesulitan untuk memisahkan, apakah ini dampak dari produktivitas, atau kemudian memang ini karena individu yang bekerja lebih banyak adalah individu yang cenderung untuk berpendidikan lebih tinggi. Dan kalau memang secara rata-rata itu adalah fenomenanya, maka nanti estimasi returns to education kita bisa bias. Oke? Nah, secara khusus, kalau individu itu bekerja lebih lama, maka jumlah jam mereka yang bekerja lebih lama ini sebetulnya adalah bagian yang endogen dari returns to education. Jadi returns to education itu tidak hanya meningkatkan produktivitas mereka yang akhirnya nanti direfleksikan di upahnya, tetapi juga returns to education itu juga menjelaskan bahwa mereka semakin produktif dan mereka bekerja lebih lama.
Oke, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian kita hanya sekedar menggunakan upah per jam, maka estimasi dari returns to education itu bisa saja bias ke bawah. Oke. Dengan kata lain, dampak sesungguhnya atau returns to education sesungguhnya itu bisa lebih tinggi daripada yang kita estimasi seandainya kita menggunakan upah per jam. Oke. Nah, itu adalah tantangan utamanya. Saat kita melakukan estimasi seandainya hanya sekedar menggunakan upah per jam yang tidak mengakomodasi jam kerja. Oke. Dan ada studi yang dilakukan oleh David Card, jadi dia melakukan summary of studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya, dan David Card itu mengindikasikan bahwa 2/3 dari imbal balik pendidikan itu merefleksikan upah yang lebih tinggi. Oke. Tetapi kemudian 1/3 lainnya itu merefleksikan jumlah jam kerja yang lebih lama. Oke, jadi sekali lagi, jumlah jam kerja itu merupakan bagian yang endogen dari returns to education. Jadi 2/3 dari returns to education itu bisa dijelaskan oleh upah yang lebih tinggi, sisanya itu bisa dijelaskan oleh longer hours. Nah, jadi kemudian kita akan melihat estimasi returns to education dengan menggunakan metrik yang berbeda. Oke. Jadi kita punya estimasian untuk tenaga kerja wanita, kita punya estimasian untuk tenaga kerja pria, dan kemudian kita punya estimasian dengan menggunakan upah per jam, dan kita punya estimasian dengan menggunakan pendapatan tahunan. Oke. Perbedaannya antara upah per jam dan pendapatan tahunan itu sudah memasukkan komponen jumlah jam kerja. Sedangkan kalau upah per jamnya itu belum memasukkan komponen jam kerja. Nah, jadi kemudian upah per jam untuk female itu adalah sekitar 11%. Estimasian return to education dengan upah per jam itu sekitar 11% untuk female dan 10% untuk male. Tetapi kalau kita sudah memasukkan komponen jam kerjanya di annual earnings, maka estimasian dari return to education untuk female-nya itu lebih tinggi sebesar 16,5%, kemudian untuk male itu lebih tinggi 14%. Nah, jadi kemudian dampak dari jam bekerja yang lebih tinggi itu ternyata lebih besar di antara female dibandingkan di antara male. Oke, jadi kalau kalian lihat perbedaan antara male male yang hourly wage dan kemudian annual earnings itu adalah sekitar 4%, sedangkan perbedaan antara estimasian hourly wages dan kemudian annual earnings di antara wanita itu adalah 5,5%. Jadi paling tidak dari estimasian ini itu menunjukkan bahwa dampak dari jam bekerja yang lebih lama itu lebih besar dialami oleh tenaga kerja wanita relatif terhadap tenaga kerja pria. Oke. Jadi ini sesuatu yang saya kira cukup menarik untuk kita perhatikan pada saat estimasi returns to education. Oke. Baik, silahkan ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Saya mau tanya, Pak. Ya, silahkan, Pak. Saya tertarik mengenai yang hourly wage dan annual earnings ini kan yang dilakukan oleh Card dan studi yang dibahas ini kan kurang lebih di negara maju atau mungkin di Amerika Serikat. Tapi kalau konteks Indonesia itu seperti apa ya, Pak? Apakah tetap female juga atau male juga? Mungkin, Pak. Ya, itu saya kira adalah pertanyaan empiris ya yang bagus dan bisa kita coba untuk uji dengan melakukan pemodelan. Jadi saya belum punya intuisi secara umum mana yang lebih besar seandainya kita melakukan estimasi yang serupa untuk konteks Indonesia. Oke. Dan kemudian ini saya kira juga fitur yang menarik ya yang kita perlu pelajari lebih tinggi lagi. Jadi kita sudah tahu bahwa secara umum gaji di Indonesia itu berdasarkan bulanan. Tetapi kita juga tahu bahwa secara umum gaji kita itu biasanya paling tidak untuk sektor-sektor tertentu itu startnya kecil, gajinya startnya kecil, terus kemudian ada tambahan-tambahan benefit yang dihasilkan dari misalnya kegiatan atau kemudian top up berdasarkan
kewajiban yang sudah dia terima. Nah, dalam konteks tersebut, jadi kemudian jam kerja itu betul-betul bisa merefleksikan produktivitas dan kemudian juga upah yang mereka terima nantinya. Jadi itu menarik untuk diukur untuk konteks Indonesia secara spesifik. Oke. Ada lagi? Satu lagi, silahkan. Oke, good. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan untuk diskusi yang berikutnya, yaitu adalah terkait dengan kesalahan pengukuran di variabel capaian pendidikan. Nah, secara umum kita akan menggunakan dataset mikro. Jadi, saya membayangkan kalian menggunakan survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas, atau kalian menggunakan misalnya AFLS untuk mengidentifikasi return to education, dan itu sudah digunakan sebelumnya. Nah, kita mengobservasi capaian pendidikan tertinggi yang dilaporkan oleh individu. Jadi kalau di survei-survei Sakernas misalnya di tahun 2000-an, maka mereka hanya menanyakan capaian pendidikan terakhir, itu apakah SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, untuk Sakernas yang terkini, maka elisitasi dari pencapaian pendidikan itu sudah lebih spesifik. Nah, jadi secara khusus mereka individu akan ditanya apakah jenjang pendidikan terakhir, oke? Dan kemudian di jenjang pendidikan terakhir tersebut apakah Anda lulus atau kemudian tidak lulus. Jadi bisa saja individu itu di SMA kelas 3 itu adalah pendidikan terakhirnya, tetapi dia lulus. Ada juga yang kemudian individu pendidikan terakhirnya di SMA kelas 3 tetapi tidak lulus. Oke. Nah, itu sebetulnya kesempatan bagi Anda untuk menguji apakah ada teori signaling atau enggak di konteks Indonesia. Kenapa? Karena dari survei-survei yang ada, jadi kemudian kita bisa mengidentifikasi, oke, ini adalah individu-individu yang sama-sama menempuh SMA kelas 3, atau kemudian individu yang sama-sama misalnya menempuh 16 tahun pendidikan kuliah, tetapi kemudian ada di antara mereka yang lulus dan mendapatkan ijazah, ada dari mereka yang tidak lulus. Nah, jadi kalau kemudian kita asumsikan bahwa secara rata-rata, secara rata-rata mereka itu sama, tetapi kemudian mereka yang memiliki ability yang lebih tinggi itu mereka lulus agar mereka bisa signaling, maka kemudian kita bisa menguji teori signaling itu untuk konteks Indonesia. Nah, jadi itu adalah satu topik yang bisa Anda pertimbangkan untuk project paper. Nah, kemudian capaian pendidikan ini ternyata rentan terhadap kesalahan pengukuran atau kemudian kesalahan pelaporan. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah kesalahan pelaporan itu acak atau kesalahan pelaporan itu tidak acak? Kalau kesalahan pelaporan itu acak, oke, itu good news. Tetapi bagaimana kalau kemudian kesalahan pelaporan itu tidak acak? Jadi misalnya individu-individu yang tingkat pendidikannya itu lebih rendah, itu cenderung untuk melebihkan capaian pendidikannya. Atau kemudian bagaimana kalau justru individu yang lebih berpendidikan yang kemudian melebihkan capaian pendidikannya. Nah, ini kemudian akan menjadi isu. Kalau ternyata individu-individu yang punya capaian pendidikan yang lebih rendah itu melebihkan pendidikannya, maka kita akan menghadapi estimasi yang bias ke atas. Tapi kalau kemudian ternyata individu-individu yang lebih berpendidikan itu melebihkan capaian pendidikannya, maka akan ada isu bias ke bawah. Oke. Nah, itu adalah konsekuensi dari pelaporan capaian pendidikan yang salah. Dan David Card itu menunjukkan bahwa memang secara rata-rata di konteks Amerika Serikat, saya lupa angkanya secara khusus, cukup artinya tidak besar tetapi juga tidak kecil untuk kita abaikan, bahwa ada persentase dari individu yang melaporkan capaian pendidikan yang kurang tepat. Oke. Nah, secara umum David Card itu menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran itu bisa berpengaruh terhadap bias. Oke, jadi secara khusus biasnya akan bias ke bawah, dan secara kuantitatif itu adalah bias ke bawah sebesar 10%. Oke.
Jadi kalau kemudian karena biasnya ke bawah 10%, jadi seandainya estimasi dari model ekonometrikanya itu adalah 10% dengan sampel yang ada, maka imbal balik sesungguhnya itu adalah 10% dikalikan 1 plus 10%, yaitu adalah 11%. Oke, jadi sekali lagi biasnya itu ke bawah sekitar 10%. Jadi kalau kemudian kita estimasi dengan model ekonometrika dan sampel yang kita punya itu 10% return to education-nya, return to education yang sesungguhnya itu adalah 11%. Nah, itu adalah isu kesalahan pengukuran di schooling. Jadi, pada saat nanti kalian melakukan penelitian dan kemudian kalian menggunakan capaian pendidikan sebagai salah satu variabel, maka salah satu hal yang paling tidak Anda harus telaah dan kemudian salah satu hal yang harus Anda catat itu adalah seberapa besar sih potensi kesalahan pengukuran di variabel capaian pendidikan itu sendiri. Kemudian, apa potensinya? Apakah upward bias atau kemudian downward bias? Nah, kita memang tidak akan pernah tahu karena data ya, kita menerima data as it is gitu. Tapi penting untuk kita untuk exercise caution. Dan ini tidak hanya berlaku untuk capaian pendidikan sebetulnya, tetapi untuk variabel-variabel penjelas lainnya yang kalian gunakan di penelitian kalian. Oke. Jadi misalnya kalian tertarik untuk menginvestigasi dampak dari variabel X terhadap Y, maka prudent bagi kalian untuk menginvestigasi apa saja nih permasalahan yang ada di variabel X. Oke. Apakah ada potensi kesalahan pengukuran? Kalau ada potensi kesalahan pengukuran, apakah itu nanti akan menyebabkan bias ke atas atau bias ke bawah? Nah, jadi thought process seperti ini walaupun cukup sederhana, ini adalah proses yang mahasiswa atau kemudian peneliti secara umum itu lupakan. Oke, yang penting dapat datanya, oke, dan kemudian kita gunakan data itu sendiri untuk melakukan estimasi tanpa kemudian menelaah lebih lanjut. Itu saya kira adalah exercise yang penting untuk kita lakukan dari waktu ke waktu, tidak hanya spesifik untuk konteks ekonomika pendidikan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas bias kemampuan, kemudian variabel-variabel yang tidak kita masukkan dalam model regresi, dan juga kemudian bias seleksi itu sendiri. Ini adalah grafik yang sudah kalian lihat di pertemuan kedua atau pertemuan pertama kalau tidak salah. Jadi saya tidak akan banyak elaborasinya lebih lanjut, tetapi secara umum kita ingin menginvestigasi imbal balik pendidikan, tetapi di saat bersamaan ada faktor-faktor yang tidak kita observasi. Nah, faktor-faktor yang tidak kita observasi itu berpengaruh terhadap pendapatan, dan di saat yang bersamaan dia bisa berkorelasi dengan capaian pendidikan. Okay. Jadi ini adalah secara umum isu seleksi. Individu yang memiliki karakteristik tertentu itu cenderung untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Dibandingkan dengan individu yang misalnya tidak memiliki kemampuan tertentu tersebut. Oke. Nah, ini yang disebut dengan bias kemampuan. Oke. Jadi masing-masing individu itu memiliki kemampuan intrinsik yang berbeda-beda. Mereka punya kemampuan organisasi yang berbeda. Mereka punya motivasi yang berbeda, mereka punya entrepreneurship yang berbeda, mereka punya skill manajemen waktu yang berbeda, dan mereka punya keinginan untuk bekerja keras yang berbeda-beda. Oke. Dan faktor-faktor yang secara umum tidak kita observasi ini itu bisa berkorelasi positif dengan pendapatan mereka, dan kemudian secara umum berkorelasi positif dengan pendidikannya. Jadi individu dengan motivasi yang lebih tinggi dan kemudian kemampuan intrinsik yang lebih tinggi, itu mereka cenderung untuk memiliki produktivitas yang lebih tinggi, dus pendapatan. Tapi di saat yang bersamaan, individu yang punya kemampuan intrinsik dan motivasi yang tinggi, mereka cenderung untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi juga. Jadi kalau kemudian kita tidak memasukkan variabel-variabel yang penting ini ke dalam model regresi, maka kemudian estimasi dari return to education kita itu tidak bisa sepenuhnya memisahkan apakah ini betul-betul karena pendidikannya atau karena kenyataan bahwa individu ini memiliki kemampuan intrinsik dan motivasi yang lebih tinggi. Oke. Jadi itu adalah tantangan utamanya. Jadi sekali lagi, kalau kita gagal untuk mengakomodasi atau memasukkan variabel-variabel ini, maka kita akan mendapatkan estimasi yang bias. Oke, biasnya sebesar apa? Biasnya itu adalah sebesar hubungan antara
variabel variabel yang kita tidak masukkan, misalnya kemampuan intrinsik dan motivasi terhadap hasil, dan kemudian besarnya korelasi variabel yang tidak kita masukkan dengan capaian pendidikan. Nah, jadi pertanyaan besarnya itu adalah bagaimana kita menghadapi isu bias seleksi. Oke, nah ini yang akan kita diskusikan sampai dengan akhir kuliah pada hari ini. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke solusi-solusinya. Oke, very good. Jadi saya akan lanjutkan. Solusi yang pertama yang sudah dilakukan sejak tahun 1970-an kalau nggak salah, itu memasukkan proksi, variabel proksi, ukuran kemampuan. Oke. Nah, proksi di sini itu adalah suatu variabel sedemikian rupa sehingga dia bisa merepresentasikan ukuran yang kita inginkan. Oke, jadi misalnya kita ingin mencari proksi dari kemampuan, maka variabel proksi tersebut idealnya bisa menggambarkan kemampuan. Oke, tetapi kalau kemudian variabel kemampuan yang kita miliki, variabel kemampuan yang kita inginkan itu ternyata datanya ada, maka kita tidak perlu menggunakan variabel proksi itu sendiri. Kenapa? Karena variabel tersebut sudah kita miliki. Dan kemudian tentunya variabel proksi memang harusnya berkorelasi dengan ukuran yang ingin kita peroleh. Nah, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa kita uji karena variabel tersebut tidak kita observasi. Nah, apa proksi utama dari kemampuan yang pernah digunakan sebelumnya? Ya, tentu saja itu adalah ukuran-ukuran terkait dengan test score, kemudian dengan IQ score. Oke. Nah, temuan dari studi-studi itu menjelaskan bahwa ternyata bias dari kemampuan itu ternyata cukup kecil. Oke, jadi kemudian estimasi dari return to education itu lebih kecil sebesar 10%. Jadi memang seandainya kita tidak memasukkan ability atau ukuran dari ability, maka estimasi return to education kita itu akan upward bias atau lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Dan hasil memang menunjukkan demikian, tetapi tidak terlalu tinggi. Oke, jadi secara khusus return to education itu lebih kecil sekitar 10%. Jadi kalau misalnya kita modelnya itu mengestimasi, model tanpa ability itu estimasinya adalah 10%, maka kemudian seandainya kita memasukkan ability, maka estimasi return to education-nya itu adalah sekitar 9%. Oke. Nah, tetapi yang lebih penting juga itu adalah kita memasukkan karakteristik keluarga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Christian, maaf. Jadi memasukkan karakteristik dari keluarga seperti misalnya pendidikan dari orang tua, kemudian juga pendidikan dari pendidikan dari kakak atau adiknya itu juga penting. Oke. Jadi memasukkan karakteristik dari keluarga itu berasosiasi dengan imbal balik yang lebih rendah sebesar 1 poin persentase. Oke, jadi sekali lagi memasukkan karakteristik dari keluarga itu berasosiasi dengan imbal balik yang lebih rendah sebesar 1 poin persentase. Jadi bukan 1%, tetapi 1 poin persentase. Oke, 1 poin persentase itu misalnya antara 9% dan 8%, itu 1 poin persentase. Oke. Tapi kemudian 9% 9% dengan 8,91% itu artinya perbedaan 1%. Oke, jadi tolong bedakan antara perbedaan persen dan perbedaan poin persentase. Oke, jadi terkadang mahasiswa masih tidak membedakan antara keduanya. Jadi yang harusnya poin persentase dibilang persen, yang harusnya persen dibilang poin persentase. Jadi tolong dibedakan. Jadi sekali lagi, perbedaan 1 poin persentase itu adalah antara 9% dan 8%. Itu perbedaan 1 poin persentase. Perbedaan 1% itu misalnya antara 100 dan kemudian 100% dengan 99%. Itu perbedaan
1%. Jadi tolong nanti ditelah lagi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, solusi yang kedua itu adalah dengan menggunakan twins. Kenapa kok kita menggunakan twins? Kenapa kita menggunakan anak kembar untuk mengestimasi returns to education? Apa asumsi utamanya? Saya mencoba menjawab, Pak. Ya, Faiz, silakan. Karena mungkin dalam biologi diidentikan antar kembaran itu memiliki karakteristik individu yang sama secara kemampuan dan hal-hal lainnya yang sekiranya sulit diidentifikasi melalui data. Oke, very good, Faiz. Jadi secara umum asumsi utamanya itu adalah anak-anak kembar ini memiliki kemampuan natural yang sama. Oke. Kemudian mereka juga mengalami proses berkembang yang sama. Jadi efek-efek keluarga itu paling tidak sudah secara tidak langsung sudah kita kontrol. Oke. Jadi variasi pendidikan keluarga antar individu yang dibandingkan di twins itu sebetulnya sama. Nah, ini juga menarik. Jadi ada family effects-nya juga. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk menghilangkan atau untuk kontrol ability bias pada saat kita menggunakan twins. Tapi apa sih asumsi utamanya selain tadi yang sudah disebutkan oleh Faiz? Asumsi utamanya itu adalah seandainya kita melihat dua twins, yang satu itu pendidikannya tinggi, yang satu pendidikannya lebih rendah, itu terjadi secara acak. Jadi asumsinya itu adalah seandainya kita melihat sebuah twins dan kemudian yang satu pendidikannya tinggi, satu pendidikannya rendah, itu kita asumsikan bahwa perbedaan capaian pendidikannya itu adalah random. Dan ini adalah asumsi yang tentunya dipertanyakan, tapi itu adalah asumsi yang digunakan di studi-studi tersebut. Nah, jadi karena kemudian semuanya sama, kemampuan naturalnya itu sama, kemudian upbringing-nya itu sama, karakteristik keluarganya itu sama, tapi yang berbeda itu adalah yang satu pendidikannya lebih tinggi, yang satu relatif lebih rendah, maka bisa dikatakan itu seperti eksperimen, kan? Jadi seakan-akan seperti eksperimen acak. Jadi ada dua individu, semuanya itu sama, tapi yang satu dapat pendidikan lebih tinggi, satu dapat pendidikan yang lebih rendah. Jadi seakan-akan kita memiliki sebuah eksperimen. Dan ini adalah salah satu appeal dari penggunaan twin studies pada saat itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan same-sex twins. Jadi misalnya kita kan ada kembar cowok-cowok, kembar kemudian cewek-cewek, atau kemudian kembar cowok-cewek. Nah, itu bisa kita kontrol juga. Karena apa? Karena bisa saja orang tua itu memiliki preferensi terhadap gender tertentu. Jadi ini adalah appeal kedua dari twin studies. Nah, apa temuannya? Temuannya secara khusus, studi-studi tersebut menemukan adanya bias ke atas. Jadi sama sebetulnya dengan studi-studi yang tadi menggunakan proxy untuk ability, mereka menemukan ada bias ke atas. Nah, tetapi bias ke atas ini itu dihapus oleh adanya potensi kesalahan pengukuran atau kemudian kesalahan pelaporan dari capaian pendidikan. Nah, artinya apa? Artinya walaupun kita sudah mengatasi isu dari ability bias, tetapi kita juga masih ada isu kesalahan pengukuran atau kesalahan pelaporan dari capaian pendidikan yang itu menyebabkan downward bias. Jadi ability bias karena upward bias karena ability bias, tapi kemudian downward bias karena kesalahan pengukuran. Nah, jadi kemudian secara umum estimasi dengan menggunakan twins itu bisa dikatakan sama dengan model-model atau secara umum sama dengan model yang tidak berusaha untuk account for ability bias maupun untuk measurement error. Dan untuk konteks Amerika Serikat, maka estimasi return to education untuk US Twins itu adalah antara 6% hingga 12%. Nah, silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke diskusi yang berikutnya.
Oke, nah sebelum kita lanjutkan ke diskusi yang berikutnya, kita akan membahas natural experiments dan kemudian studi-studi yang menggunakan natural experiments. Kita break dulu sekitar 5 menit untuk untuk air. Nanti kita akan lanjutkan di jam 8:15. Oke, silakan break. Baik, selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan natural experiments. Nah, jadi sebelum kita membahas contoh-contohnya, kita bahas dulu secara umum pengertian dari natural experiment ini. Jadi natural experiments itu tidak serta-merta terkait dengan eksperimen karena kejadian alam misalnya, oke? Atau kemudian kejadian alami seperti misalnya banjir atau kemudian kejutan cuaca atau kemudian karena ada tsunami dan seterusnya. Natural experiment itu sebetulnya adalah sebuah variasi eksogen yang tidak bisa dikendalikan oleh individu atau kemudian variasi eksogen yang tidak bisa dikendalikan oleh kita dari konteks seorang peneliti. Oke. Jadi misalnya variation yang disebabkan oleh alam itu juga contoh dari natural experiment, atau kemudian variasi eksogen yang disebabkan oleh penerapan sebuah kebijakan atau kemudian ada fitur kelembagaan tertentu yang menyebabkan variasi eksogen, itu juga bisa menjadi contoh natural experiment. Oke, jadi kuncinya itu adalah kita mencoba mengidentifikasi variasi kebijakan atau kemudian variasi variasi kelembagaan yang eksogen mengubah perilaku individu, secara khusus mengubah capaian pendidikan individu. Oke, contohnya misalnya ada kebijakan yang menurunkan biaya sekolah atau SPP, tetapi diterapkan oleh satu daerah tertentu, tetapi tidak oleh daerah yang lainnya. Oke, jadi kemudian individu yang ada di daerah yang menerapkan kebijakan itu berarti secara eksogen biaya pendidikannya lebih rendah relatif dengan individu yang tinggal di daerah yang tidak menerapkan policy tersebut. Jadi ada policy variation yang dilakukan oleh satu daerah tetapi tidak dilakukan oleh daerah yang lainnya. Dan kemudian adanya shocks ini menyebabkan adanya capaian pendidikan yang berbeda. Dan karena sifat dari kebijakan atau variasi kebijakannya itu adalah eksogen, maka ini bisa kita gunakan untuk mengakomodasi biasability. Oke. Kenapa? Karena capaian pendidikan yang lebih tinggi karena variasi kebijakan itu tidak sepenuhnya karena ability bias, tetapi memang karena kebijakan tersebut. Oke, jadi sebagai contoh misalnya paper yang seminal oleh David Card itu menggunakan geographical proximity ke lembaga pendidikan sebagai eksogenitas yang dibutuhkan. Oke, jadi individu itu ada yang tinggal di dekat universitas, tetapi juga kemudian ada yang tinggal jauh dari universitas. Oke. Jadi kemudian semakin dekat individu itu dengan universitas, maka semakin tinggi probabilitasnya itu untuk sekolah di tingkat universitas. Oke. Jadi kemudian dia menggunakan variabel instrumennya itu adalah geographical location. Oke, relatif dari rumah relatif terhadap college. Dan ternyata instrumen itu selain dia kemudian memenuhi asumsi relevan, dan ada benarnya bahwa memang secara umum, secara rata-rata memang semakin dekat dengan universitas, maka biayanya kan kemudian semakin rendah, terus kemudian juga mereka tidak harus tinggal di luar daerah, dan seterusnya. Nah, tapi memang ada isu atau kemudian ada tantangan dari penggunaan geographical proximity ini, karena bisa saja di mana mereka tinggal itu bukan sebuah keputusan yang sepenuhnya eksogen. Oke, tetapi itu adalah sesuatu yang perhaps endogen, yang itu kemudian bisa mematahkan penggunaan dari geographical proximity tersebut. Tapi anyway, itu sesuatu yang menarik. Kemudian Kane dan Rouse 1995 yang kemudian juga dilanjutkan oleh Chen itu menemukan bahwa
perbedaan antar daerah dan perbedaan antar waktu dari biaya sekolah itu merupakan variasi eksogen di tingkat di tingkat kebijakan. Oke, jadi ada daerah yang menerapkan tuition lebih tinggi, ada daerah yang menerapkan tuition lebih rendah, dan perbedaan tersebut itu berbeda antar waktu. Nah, maka kemudian itu bisa menyebabkan perbedaan capaian pendidikan. Oke, jadi itu sesuatu yang menurut saya cukup menarik untuk ditelaah apakah memungkinkan untuk di konteks Indonesia kita menemukan adanya perbedaan biaya antar daerah dan kemudian perbedaan antar waktu. Kemudian ada juga studi yang menerapkan, saya kira, variasi kelembagaan atau variasi kebijakan yang ada di negaranya untuk mengestimasi dampak dari pendidikan. Jadi sebagai contoh misalnya itu adalah pemerintah Amerika Serikat itu menerapkan lotre. Jadi individu itu akan diadministrasi untuk mengikuti lotre. Jadi lotrenya itu ditentukan oleh angka yang berasal dari sequence acak. Oke. Jadi kemudian individu yang mendapatkan nomor di bawah threshold atau ambang tertentu, maka mereka itu bisa didaftarkan ke militer atau mereka itu disebut dengan draft eligible. Nah, ini adalah salah satu contoh, jadi setiap waktu tertentu itu ditayangkan di televisi, dan kemudian dari televisi tersebut ditunjukkan, dia mengambil angka, terus kemudian ini adalah angkanya, dan mereka yang berada di bawah angka tersebut itu adalah individu yang bisa masuk untuk militer. Tetapi kemudian tidak semua individu itu ingin ikut militer, oke, Vietnam War. Jadi kemudian salah satu cara mereka untuk tidak masuk ke militer walaupun mereka mendapatkan angka yang di bawah ambang, mereka sekolah. Oke. Jadi dengan mereka sekolah, maka mereka kemudian bisa melepaskan dirinya dari tanggung jawab untuk mengikuti proses militer itu sendiri. Nah, jadi studi ini itu menunjukkan ada shock atau kejutan yang positif dan eksogen di tingkat pendidikan. Jadi secara rata-rata dengan adanya lotre ini, capaian pendidikannya itu menjadi lebih tinggi. Oke. Dan kemudian dengan variasi tersebut, maka Inggris dan Kruger mengestimasi dampaknya ke labor market outcomes. Oke, jadi itu saya kira cukup menarik. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan natural experiments yang sudah dibahas. Silakan. Oke, good. Kalau tidak ada, saya akan membahas satu natural experiment yang menurut saya juga cukup menarik. Jadi Inggris dan Kruger di tahun 1991, dia itu mengeksploitasi sebuah natural experiment kelembagaan yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu di mungkin sekitar tahun 30, tahun berapa? Mungkin tahun 40-an mungkin, itu menerapkan compulsory schooling laws. Oke. Jadi mereka itu harus tetap berada di sekolah sampai dengan umur tertentu. Oke, 16 tahun atau 17 tahun. Pokoknya sebelum 16 tahun kalian harus sekolah. Setelah kalian menginjak umur 16 tahun kalian bisa drop out. Oke. Jadi sekali lagi kalian harus sekolah sampai umur 16, setelah kalian pas Anda ulang tahun ke-16 Anda bisa drop out. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik itu adalah bukan hanya sekedar umur 16 atau umur 17 ini sebagai waktu untuk mereka bisa drop out, tapi yang menarik itu adalah tanggal lahir dari individu itu berbeda-beda. Oke, dan ini kaitannya dengan situasi seperti ini. Jadi kalau individu itu sudah berumur 6 tahun, tanggal 1 Januari, maka individu tersebut itu bisa masuk ke sekolah. Tapi kalau kemudian umurnya itu belum 6 tahun, misalnya umurnya itu baru 5 tahun 8 bulan, maka dia belum bisa masuk sekolah, dia harus menunggu tahun depannya. Oke. Jadi Anda sudah bisa membayangkan ada variasi waktu masuk sekolah. Ada yang umur 6 tahun itu sudah masuk sekolah,
ada juga yang kemudian umurnya itu 6 tahun sekian bulan, itu baru bisa masuk sekolah. Oke. Sekarang coba bayangkan dua individu. Satu individu masuk sekolah umur 6 tahun, satu individu yang lainnya karena bulan lahirnya, dia baru bisa masuk sekolah umur 7 tahun. Mereka keduanya sama-sama berhak untuk keluar dari sekolah pada saat umur 16 tahun. Siapa yang capaian pendidikannya lebih tinggi? Yang masuk sekolah umur 6 tahun atau yang masuk sekolah umur 7 tahun? Ayo, siapa? Jadi sekali lagi, ada dua individu. Yang satu masuk sekolah umur 6 tahun, yang satu masuk sekolah umur 7 tahun. Keduanya berhak untuk sama-sama drop out sewaktu nanti mereka umur 16 tahun. Nah, siapa yang punya pendidikan lebih lama? Kalau individu yang umurnya masuk sekolah 6 tahun, pada saat mereka udah boleh drop out, mereka sudah menempuh pendidikan 10 tahun. Tapi untuk mereka yang masuk sekolah umur 7 tahun, nanti pada saat mereka berhak untuk drop out, mereka hanya bisa menempuh pendidikan 9 tahun. Oke. Jadi hanya berdasarkan bulan dia lahir, maka kemudian kita bisa melihat variasi eksogen dari umur. Oke. Dari variasi eksogen dari umur dan capaian pendidikan. Nah, jadi kalau kemudian kita kelompokkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang lahir di kuartal 1, anak yang lahir di kuartal 2, anak yang lahir di kuartal 3, dan anak yang lahir di kuartal 4. Anak yang lahir di kuartal 4, itu mereka bisa sekolah, karena di bulan Januarinya mereka udah umurnya 6 tahun. 6 tahun 1 bulan, 6 tahun 2 bulan, dan seterusnya. Tapi kalau anak itu lahirnya di bulan Februari, maka dia harus nunggu di, pada saat mereka itu berumur 6 tahun, 11 bulan baru bisa masuk sekolah di Januari yang berikutnya. Jadi secara rata-rata capaian pendidikan mereka yang lahir di kuartal keempat, itu lebih tinggi dengan capaian pendidikan mereka yang lahir di kuartal 1 atau kemudian kuartal 2. Jadi ini adalah menurut saya variasi eksogen yang cukup menarik yang dihasilkan dari natural experiments ini. Dan studi ini memang menunjukkan ada returns to education dengan menggunakan variasi eksogen ini. Jadi karena kita menggunakan variabel instrumen dan kemudian secara khusus kita menggunakan two-stage least square, maka di stage yang pertama kita mengestimasi pendidikan, terus kemudian cohort fixed effect. Cohort fixed effect itu kan untuk mengakomodasi bahwa individu itu datang dari cohort-cohort yang berbeda. Kemudian juga ada interaksi antara cohort fixed effects dengan kemudian kuartal mereka lahir, dan interaksi inilah yang kemudian menjadi variabel instrumennya. Nah, kemudian nanti prediksi dari pendidikan itu akan kita gunakan untuk estimasi di tahap yang kedua atau yang second stage-nya. Nah, ini adalah saya kira salah satu studi yang clever yang bisa memanfaatkan variasi institusi. Minggu lalu atau 2 minggu lalu pada saat kita diskusi terkait dengan teori human capital, kita membahas Maimonides rule. Jadi dari Maimonides rule tersebut kita menemukan bahwa kalau jumlah siswanya itu sudah lebih dari 40 atau 41, maka kelasnya harus dipecah 2. Jadi kalau kemudian enrollment-nya itu sudah melebihi 40, rata-rata kelas kemudian turun. Terus kemudian naik lagi sampai kemudian dia mencapai lebih dari 80, pecah lagi dan seterusnya. Nah, ini adalah variasi institutional atau natural experiments yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya kalian nanti tertarik ke arah ini, maka yang bisa kalian lakukan adalah kalian mencoba mengidentifikasi apa saja nih potensi-potensi variasi kelembagaan yang bisa dimanfaatkan. Very, very interesting. Nah, saya kemudian akan membahas variasi kelembagaan yang spesifik untuk konteks Indonesia. Jadi secara khusus itu adalah konstruksi program konstruksi sekolah yang ada di Indonesia. Ini adalah saya kira salah satu studi yang cukup menarik, yang cukup
monumental juga dan memberikan evidence kepada literatur. Nah, kita kembali ke debat yang ada di literatur. Mengapa paling tidak pada saat debat ini terjadi ya di tahun 90-an, mengapa banyak individu atau banyak siswa atau ya banyak individu yang tidak masuk ke sekolah? Oke. Di satu sisi ada argumen permintaan. So, ini permasalahannya demand side. Mereka tidak tahu manfaat dari sekolah, mereka tidak tahu imbal balik dari sekolah, ada kemudian permasalahan budget constraint dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Tapi di satu sisi yang bersamaan ini bukan masalah permintaan, ini permasalahan supply. Karena apa? Karena sekolahnya aja tidak tersedia, bagaimana kemudian mereka mau sekolah itu sendiri. Nah, jadi kemudian ada debat antara apakah kita perlu mendorong sisi demand, atau kemudian kita perlu mendorong sisi supply. Dan kemudian pada saat itu belum ada evidence yang kuat apakah intervensi di sisi supply itu betul-betul bisa meningkatkan capaian pendidikan dan akhirnya meningkatkan productivity atau yang diukur dengan upah. Nah, jadi kemudian studi ini bisa dikatakan cukup monumental karena dia tidak hanya menjawab pertanyaan di literatur terkait dengan returns to education, tetapi di saat bersamaan dia mencoba untuk menjawab pertanyaan di debat kebijakan, apakah intervensi di sisi supply itu efektif, kira-kira seperti itu. Jadi secara khusus studi ini pengen melihat apakah kalau pemerintah itu membangun sekolah yang lebih banyak, maka capaian pendidikan itu bisa lebih tinggi atau tidak. Kemudian setelah itu kita bisa estimasi imbal balik pendidikan. Nah, jadi papernya Esther Duflo itu menginvestigasi apakah pembangunan dari sekolah dari program SD Impress ini itu meningkatkan capaian pendidikan dan juga kemudian berapa besar sih returns to education untuk konteks Indonesia. Oke. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi dari sekolah dasar Impress yang dibangun di BIA. Jadi studi ini itu memanfaatkan variasi eksogen yang dihasilkan oleh program SD Impress. Program SD Impress ini diterapkan di tahun 1974 dan hingga 1978. Sekitar 62.000 sekolah dasar itu dibangun oleh pemerintah Indonesia. Jadi satu sekolah per 500 anak di umur 5 hingga 14 tahun. Jadi cukup besar ya. Oke. Dan pembangunan ini itu didanai oleh pendapatan windfall yang cukup besar karena adanya krisis oil di Timur Tengah. Jadi karena adanya krisis oil di Timur Tengah, harga minyak kita cukup meningkat cukup signifikan, dan kemudian ada pemasukan yang signifikan untuk pemerintah Indonesia, dan dana tersebut kemudian didedikasikan untuk pembangunan sekolah. Oke. Nah, yang menarik itu adalah ada variasi jumlah sekolah yang dibangun antar daerah. Oke. Jadi kemudian di 1974 itu dievaluasi sebelum pembangunan SD Impress, dievaluasi dulu mana sekolah yang jumlah anak putus sekolahnya lebih tinggi. Oke. Jadi diidentifikasi antar daerah. Nah, di daerah-daerah yang angka putus sekolahnya itu lebih tinggi, pemerintah membangun lebih banyak SD Impress. Oke, gitu ya. Jadi variasi eksogennya itu adalah di daerah-daerah yang angka putus sekolahnya lebih tinggi, mereka membangun sekolah yang lebih banyak. Nah, nanti kita akan coba diskusikan lagi. Nah, jadi itu tadi. Jadi variasi pertama itu adalah variasi antar daerah dengan angka putus sekolah yang lebih tinggi di tahun 1972. Jadi di sekolah yang bisa dikatakan angka putus sekolahnya itu tinggi, maka intensitas pembangunannya itu tinggi. Oke. Di daerah yang angka putus sekolahnya itu sudah rendah, maka intensitas SD Impress-nya itu juga sudah rendah. Jadi kita bisa membayangkan mungkin di Jakarta atau misalnya di DIY Yogyakarta, itu intensitas SD Impress-nya itu rendah sekali. Nah, tetapi misalnya kita ke Kulon Progo, atau kemudian kita ke Gunung Kidul, atau kemudian pada waktu itu kita ke misalnya ke
kita ke Sukabumi atau ke Cimahi, mungkin intensitas dari SD Impress-nya itu cukup tinggi. Itu masih yang di konteks Jawa, di luar Jawa tentunya lebih beragam lagi. Nah, variasi yang kedua yang ini saya kira juga cukup menarik itu adalah individu berdasarkan umurnya pada saat SD Impress itu dibangun. Oke. Kemudian anak-anak yang pada tahun 1972 itu sudah lebih dari 12 tahun, itu mereka tidak mendapatkan manfaat dari program. Kenapa? Karena pada saat SD Impress itu dibangun di 1974, mereka udah 14 tahun. Mereka udah nggak di tingkat SD lagi. Nah, tetapi mereka yang umurnya 5 tahun atau 4 tahun di tahun 1972, maka di tahun 1974 mereka sudah bisa menikmati SD Impress. Oke. Jadi mereka bisa kemudian mendapatkan pendidikan dengan sekolah-sekolah Impress tersebut. Oke. Jadi quite interesting. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah kenapa kok kita tidak bisa membandingkan hasil dari individu-individu di daerah yang intensitas programnya tinggi dan individu-individu yang berasal dari daerah yang intensitas sekolahnya itu lebih rendah. Alasan utamanya apa? Jadi kan tadi ada daerah angka putus sekolahnya tinggi, maka intensitas programnya SD Impress-nya tinggi. Daerah yang tingkat putus sekolahnya rendah, jadi intensitas dari SD Impress-nya itu rendah. Kenapa kok kita tidak sekedar membandingkan? Ya udah kita bandingkan aja individu-individu, capaian pendidikan dari individu yang ada di daerah intensitas tinggi sama yang ada di intensitas rendah. Kenapa kok nggak bisa kita bandingkan? Jadi kalau kita ingat ke konsep kontrafaktual yang counterfeit, yaitu adalah simple difference atau with and without, capaian pendidikan di daerah yang intensitas tinggi dan daerah yang intensitas rendah itu sudah berbeda dari awal. Oke. Sehingga kemudian evaluasi antara capaian pendidikan kedua daerah itu tidak apple to apple setelah pelaksanaan program. Oke. Nah, jadi ini adalah problematik. Jadi yang kemudian diterapkan itu tidak hanya sekedar perbedaan antara kedua daerah dengan intensitas yang berbeda, tetapi kemudian mereka menggunakan metode difference in differences. Oke, tetapi metode difference in differences yang mereka lakukan di sini itu bukan metode difference in differences klasik yang membandingkan dua kelompok penerima program dan kelompok yang bukan menerima program sebelum dan sesudah. Nah, tetapi kemudian mereka membandingkan anak-anak anak-anak yang individu-individu yang pada saat itu berumur 5 tahun versus individu yang pada saat itu berumur 12 tahun. Kalau individu itu berumur 12 tahun pada saat itu, mereka tidak menerima intervensi SD Impress. Tetapi anak-anak yang umurnya atau individu-individu yang pada saat SD Impress dibangun mereka umurnya 5 tahun, mereka adalah treatment karena mereka menerima intervensi dari SD Impress. Jadi itu adalah difference yang pertama. Difference yang kedua itu adalah individu yang tinggal di daerah intensitas tinggi dan individu yang tinggal di daerah intensitas rendah. Jadi kemudian kita bisa mendapatkan difference in differences dengan high intensity, low intensity, young cohort, sama kemudian old cohort. Nah, jadi itu adalah desain yang secara spesifik digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi dampak dari SD Impress terhadap capaian pendidikan. Oke. Nah, dari sini kemudian dia menjawab apakah memang ada capaian pendidikan yang lebih tinggi dan kemudian apakah tingkat labor market earnings-nya mereka lebih tinggi. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah estimasi hasil terhadap capaian pendidikan berdasarkan tadi interaksi antara intensitas tinggi, intensitas rendah, dan di antara cohort muda dan cohort tua. Cohort muda menerima dampak dari SD Impress, cohort tua tidak menerima dampak dari SD Impress.
Nah, jadi kita menemukan bahwa secara rata-rata dampak dari adanya SD Impress itu meningkatkan capaian pendidikan sekitar 0,188 tahun, dan perbedaannya itu signifikan secara statistik. Oke. Dan kemudian kalau kita fokuskan hanya ke individu yang menerima gaji berupa upah, maka kita bisa melihat bahwa SD Impress itu meningkatkan capaian pendidikannya hingga 1/4 tahun. Oke, dan signifikan secara statistik. Jadi ini adalah angka yang cukup encouraging bahwa program dengan skala masif yang SD Impress itu bisa meningkatkan capaian pendidikan. Oke. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa capaian pendidikan itu kemudian bervariasi antar anak, antar individu yang lahir di tahun-tahun yang berbeda. Oke. Jadi ini adalah anak yang lahir, anak yang berumur 2 tahun di tahun 1974, sedangkan ini adalah individu yang berumur 20 tahun di tahun 1974. Oke. Jadi kemudian secara umum individu yang sudah tua, mungkin yang di sekitar sini, mereka tidak bisa memanfaatkan SD Impress. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu tua dan mungkin mereka pada saat itu mereka sudah bekerja. Oke. Nah, tetapi kemudian kita bisa melihat untuk individu-individu yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya pada tahun 1974, mereka menerima atau mereka kemudian memiliki kesempatan untuk menikmati SD Impress program SD Impress, dan kemudian menikmati pendidikan di situ. Nah, oleh karena itu, secara rata-rata untuk anak-anak atau individu-individu yang berumur 2 hingga kemudian 9 tahun pada tahun 1974, ada dampak positif dari SD Impress terhadap capaian pendidikan mereka. Caranya mengevaluasi gimana sih? Caranya mengevaluasi itu adalah, kalian lihat di sini adalah confidence interval. Selama confidence intervalnya itu tidak menyentuh angka 0, maka dampaknya signifikan secara statistik. Oke, dan kita bisa lihat untuk younger cohort memang dampaknya signifikan secara statistik, dan untuk older cohort itu tidak ada dampak signifikan secara statistik. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan variasi eksogen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk kemudian mengestimasi dampak dari sekolah dampak dari policy terhadap capaian pendidikan. Nah, itu adalah hal-hal yang kita perlu eksplorasi nantinya pada saat kita melakukan penelitian. Apakah ada variasi eksogen yang bisa kita manfaatkan, yang bisa merubah capaian pendidikan individu yang tidak terkait dengan ability bias. Itu saya kira cukup menarik. Oke. Maaf. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi studi ini menggunakan akhirnya variasi eksogen yang dihasilkan oleh program ini itu digunakan sebagai variabel instrumen yang nantinya digunakan untuk mengestimasi imbal balik pendidikan. Dan variasinya itu adalah yang tadi disebabkan oleh kebijakan SD Impress. Nah, hasil studi itu menjelaskan bahwa imbal balik pendidikan itu berkisar antara 6,8% hingga kemudian 10,6%. Jadi ini adalah hasil yang ditampilkan. Jadi seandainya kita menggunakan OLS, maka estimasinya itu, mohon maaf, saya kembalikan di sini. Jadi kalau kita menggunakan OLS, itu estimasinya itu adalah imbal balik sebesar sekitar 7,7%. Tetapi kalau kita sudah menggunakan variabel instrumen, maka estimasinya itu adalah sekitar 10%. Oke. Jadi ini menunjukkan ada ada potensi measurement error. Kenapa? Karena dampak yang kita lihat
itu bias ke bawah jika kita menggunakan OLS. Oke, dan dengan menggunakan variabel instrumen, maka kemudian kita bisa mendapatkan angka yang lebih tinggi. Jadi ini adalah program yang cukup menarik. Oke, nah masih banyak sebetulnya studi-studi terkait dengan natural experiment, dan saya undang Anda untuk mereview studi-studi tersebut. Mengapa? Karena studi-studi tersebut itu sangat informatif dan kemudian sangat bermanfaat untuk memberikan kalian istilahnya referensi apa saja sih variasi kebijakan yang bisa kita lakukan. Dan saya sudah melakukan beberapa penelitian untuk memanfaatkan variasi eksogen, misalnya natural experiment karena cuaca. Jadi di Indonesia ini kan sebagian besar rumah tangga atau bagian besar dari rumah tangga masih rumah tangga pertanian. Jadi kemudian cuaca itu akan sangat berdampak. Jadi kalau cuacanya itu buruk, misalnya curah hujannya itu lebih tinggi, maka akan ada weather shocks yang menyebabkan pendapatan mereka itu rendah. Dan pendapatan mereka yang lebih rendah itu bisa kemudian berakibat ke investasi pendidikan lebih rendah, investasi kesehatan lebih rendah, konsumsi anaknya lebih rendah, dan seterusnya. Oke. Atau kemudian memanfaatkan variasi eksogen, misalnya di program bantuan siswa miskin, itu adalah adanya kuota yang terbatas di masing-masing daerah. Jadi kemudian dapat atau tidak dapatnya individu itu BSM itu bisa dikatakan random, conditional terhadap syarat-syarat yang ada. Nah, jadi banyak sekali, silahkan nanti Anda review, dan hasil-hasil studi yang memanfaatkan natural experiment itu cenderung untuk menemukan estimasi returns to education di kisaran 6% hingga kemudian 15% dan statistik secara signifikan. Oke. Tetapi Heckman itu menjelaskan bahwa ada beberapa studi yang estimasi return to education-nya itu tidak bisa diestimasi dengan presisi. Dengan kata lain, standar error dari estimasinya itu relatif tinggi dibandingkan dengan estimasi koefisiennya. Dan ini secara umum benar untuk studi-studi yang menggunakan instrumental variable. Kenapa? Karena kalau kalian ingat dari mikroekonometrika, estimasi dengan menggunakan variabel instrumen itu cenderung lebih tinggi. Oke, standar error-nya dibandingkan kalau mereka menggunakan OLS. Jadi probabilitas untuk menolak hipotesis nol yang salah dengan menggunakan IV itu menjadi relatif lebih rendah. Oke, karena standar error-nya yang lebih tinggi. Nah, tapi juga kesimpulan yang menarik itu adalah secara umum estimasi yang menggunakan natural experiments itu lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi imbal balik yang hanya menggunakan persamaan capaian pendidikan yang dasar yang tadi kita lihat di awal. Oke, artinya apa? Artinya ini tidak serta-merta menunjukkan adanya ability bias. Oke, tapi ini bisa jadi cenderung untuk ke arah measurement error. Oke, kenapa? Kalau ability bias itu kan prediksinya upward bias, sedangkan ini lebih cenderung ke downward bias, yang itu identik dengan kesalahan pengukuran, oke, atau measurement error. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke dua topik terakhir, yaitu adalah heterogeneous returns dan kemudian signaling. Oke, good. Jadi saya lanjutkan. Nah, so far itu kita membahas imbal balik yang bisa dikatakan sama untuk setiap individu, karena kita bicaranya adalah rata-rata. Oke, tapi kalau kita bicara imbal balik, itu sangat-sangat spesifik untuk individu. Jadi misalnya di konteks kita, imbal baliknya pendidikan untuk Hafida itu akan sangat berbeda dengan imbal baliknya Dava, atau kemudian imbal baliknya Maria. Jadi itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena imbal balik it's very specific untuk individu. Oke. Tetapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya itu adalah we're interested in the average. Policy makers itu interested in average.
Nah, berapa sih imbal balik di antara individu yang datang dari say middle income atau yang upper middle income, dan bagaimana imbal balik di antara individu yang datang dari lower income atau yang disadvantaged. Oke. Jadi pemerintah interested in on average, karena they're policy makers. Dan kita juga sebagai peneliti we're interested tidak hanya di kasuistik, tetapi we're interested in average juga. Nah, jadi kita ingin mencoba untuk mengidentifikasi bahwa imbal balik itu bisa saja berbeda berdasarkan individu atau paling tidak berdasarkan kelompok. Oke. Nah, kalau kemudian kita mendapatkan bahwa ternyata imbal balik pendidikan itu lebih tinggi di antara anak-anak yang datang dari keluarga miskin, atau kemudian dari anak-anak yang datang dari keluarga yang disadvantage, maka investasi terhadap kelompok ini itu bisa memiliki efek efisiensi dan kemudian memiliki efek distribusional. Kenapa? Alasannya apa? Ya, karena kita kalau di ilmu ekonomi itu kan efisiensi itu kan beda dengan equality ya. Oke, jadi kalau kemudian ternyata return to education itu lebih tinggi ke mereka yang disadvantage atau yang datang dari keluarga rentan atau miskin, maka kemudian resources kita idealnya diletakkan di kelompok yang return to education-nya lebih tinggi gitu. Sama kalau kalian misalnya memiliki dua pool investasi yang satu itu memberikan imbal balik 10%, yang satu memberikan imbal balik 6%. Ya, efisien untuk Anda menempatkan resources di investasi yang imbal baliknya lebih tinggi gitu. Itu adalah efisiensi. Kemudian yang kedua distributional. Artinya apa ya? Artinya kita mendistribusikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Jadi kalau memang ada fitur bahwa returns to education itu lebih tinggi di antara marginalized group atau disadvantaged group, maka investasi kepada kelompok-kelompok ini akan meningkatkan efisiensi dan juga kemudian efek distribusional. Dan ini akan menjadi evidence untuk pemerintah meningkatkan capaian pendidikan kelompok ini, misalnya menggunakan wajib belajar, atau kemudian cash transfer, baik di program siswa miskin, atau kemudian Kartu Indonesia Pintar, sekarang ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kemudian meningkatkan aksesibilitas, terutama misalnya di daerah-daerah miskin, atau kemudian melakukan intervensi yang sifatnya itu adalah demand side. Jadi misalnya kampanye anti putus sekolah, atau kemudian kampanye informasi dengan SMS untuk mengingatkan orang tua berpartisipasi dalam proses pendidikan, atau kemudian kampanye informasi menggunakan SMS untuk memberitahukan absensinya si siswa, atau kemudian nilainya si siswa, dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa pemerintah pikirkan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok ini mendapatkan investasi pendidikan yang layak. Nah, ini sekedar pengantar saja. Jadi di literatur yang tadi kita sudah bahas, itu sebagian besar kita menggunakan model ekonometrika untuk mengestimasi returns to education. Nah, kalau kalian tertarik, tapi saya belum menyarankan untuk tingkat S1 maupun untuk tingkat S2, sudah ada yang disebut dengan structural econometrics. Jadi structural econometrics itu mencoba untuk memberikan struktur yang lebih sistematis ke dalam model. Jadi kemudian nanti kita akan mulai dari individu yang memiliki sebuah preferensi tertentu, kemudian individu yang memiliki preferensi tersebut memiliki budget constraint, seperti yang kalian lihat sudah di kelas mikro. Kemudian mereka akan memilih tingkat pendidikan sedemikian rupa yang akan memaksimalkan outcome mereka, atau kemudian utility mereka. Dan kemudian mereka bisa memasukkan beberapa parameter-parameter yang tidak diketahui, seperti misalnya return to schooling, discount rate dari individu, dan kemudian mereka akan menggunakan data, kemudian datanya itu kemudian dikalibrasi, dan kemudian setelah dikalibrasi mereka bisa melakukan estimasi
berapa sih return to schooling. Nah, tetapi yang menarik untuk structural econometrics itu adalah mereka bisa mengestimasi returns to schooling untuk individu dengan karakteristik-karakteristik yang berbeda. Bagaimana kalau kemudian kita mengestimasi returns to schooling untuk individu yang benefitnya lebih tinggi, misalnya yang disadvantage group. Atau kemudian bagaimana kalau kita mengestimasi return to schooling untuk individu yang menghadapi biaya sekolah yang lebih tinggi. Jadi model-model seperti ini itu memiliki fleksibilitas untuk mengestimasi heterogeneous returns. Oke. Jadi studi-studi yang mengestimasi heterogeneous returns itu cenderung untuk menemukan dampak sekitar 4% hingga 7%. Jauh lebih rendah ya dibandingkan atau lebih rendah dibandingkan estimasi yang menggunakan metode atau pendekatan quasi experimental. Oke. Nah, kalau Anda tertarik, saya kira ini bisa Anda ikuti, dan saya kira ini adalah apa istilahnya, tools yang cukup menarik ya, walaupun sudah cukup lama sebetulnya tools ini dibangun, tetapi karena mungkin belum terlalu praktikal dan kemudian juga cukup involved, maka ini belum digunakan secara umum. Jadi saya pernah mengerjakan tugas untuk structural econometrics itu untuk running satu model itu bisa nunggu misalnya sejam gitu, karena harus melakukan loop, harus kemudian melakukan estimasi dan seterusnya. Jadi it takes time. Nah, salah satu dosen yang pernah mengajar saya, dia menggunakan structural econometrics juga untuk disertasinya, kalau tidak salah terkait dengan labor economics, dan satu kali running itu dia bisa 2 bulan, dan itu sudah dengan tidak hanya satu komputer tapi dengan beberapa komputer. Jadi bisa sampai serumit itu, dan mungkin itu salah satu alasan kenapa ini belum widely used. Oke. Nah, topik terakhir yang kita akan diskusikan itu adalah signaling dan kemudian sheepskin effects, sesuatu yang sudah kita bahas minggu lalu, tetapi saya ingin menekankan saja bahwa sekali lagi kita ingin memahami sebetulnya apakah returns to education itu karena pendidikan yang meningkatkan produktivitas atau kemudian pendidikan yang kita gunakan sebagai signaling dari kemampuan kita. Oke, dan kita sudah bahas di akhir pertemuan minggu lalu, sebetulnya sulit untuk membedakan kedua teori ini. Di satu sisi, pendidikan itu betul-betul meningkatkan skills kita. Coba Anda bayangkan diri Anda sebelum kuliah dan kemudian pada saat Anda kuliah dan nanti besok setelah Anda lulus. Maka skills Anda itu sudah berbeda luar biasa banyak. Jadi proses pendidikan itu meningkatkan produktivitas kalian. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bisa saja kemudian dengan pendidikan yang saya punya, terutama nanti ijazah yang saya punya, IPK yang saya punya, saya bisa memberikan sinyal bahwa saya itu adalah pekerja yang produktivitasnya lebih tinggi, sehingga saya layak untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari kalian. Oke? Nah, jadi di satu sisi keduanya itu goes hand in hand, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena keduanya itu berimplikasi korelasi yang positif antara pendidikan dan pendapatan. Oke. Nah, walaupun kemudian sulit untuk membedakan antara keduanya, dan memang secara desain studi itu akan cukup sulit untuk membedakan ini teori human capital atau ini teori signaling, tetapi studi-studi itu menemukan evidence dari signaling itu sendiri. Oke, jadi misalnya kalau kalian tertarik, Ferrer dan Riddle dan kemudian Heckman itu melakukan ulasan literatur terkait dengan signaling dan sheepskin effect. Oke, jadi imbal balik pendidikan yang memiliki penyelesaian ijazah ya berarti ya, itu lebih tinggi dibandingkan imbal balik pendidikan tanpa adanya credential atau kemudian completion. Oke. Jadi bisa saja kemudian kita melihat dua individu sama-sama SMA kelas 3, tetapi kemudian yang satu mendapatkan ijazah, yang satu tidak mendapatkan ijazah. Maka on average imbal balik pendidikan untuk mereka yang punya ijazah itu lebih tinggi dibandingkan imbal balik individu yang tidak memiliki ijazah, walaupun sama-sama sudah menempuh pendidikan 3 tahun. Oke. Nah, Ferrer dan Riddle itu mengestimasi returns to education itu 6% untuk laki-laki dan 9% untuk wanita, tetapi estimasi 6% dan 9% ini
untuk keseluruhan. Jadi baik mereka yang menyelesaikan tingkat tertentu dan mendapatkan kredensial atau ijazah, baik atau kemudian mereka yang dari kelas 6 ke kelas 7, dari kelas 7 ke kelas 8, dan seterusnya. Oke. Nah, tetapi di studi yang sama, dia melakukan estimasi dan kalkulasi untuk mereka yang menyelesaikan gelar. Oke. Jadi secara khusus mereka menghitung rates untuk imbal balik untuk penyelesaian universitas relatif terhadap SMA, dan imbal baliknya ternyata lebih tinggi. Jadi kalau males itu 9% dan kalau females itu adalah 11%. Jadi ada story human capital-nya, tetapi juga ada story signaling-nya juga. Kenapa? Karena individu yang berhasil menyelesaikan universitas relatif terhadap mereka yang hanya high school, itu imbal baliknya lebih tinggi 9%, dan kemudian 11% untuk females. Okay. Jadi ini adalah salah satu dari beberapa studi yang memberikan bukti adanya signaling, atau kemudian disebut dengan sheepskin effects. Kenapa kok disebut dengan sheepskin effects? Karena sheepskin itu adalah materi yang digunakan untuk menuliskan diploma dulu di zaman dahulu. Nah, jadi kemudian ini sebetulnya bisa disebut dengan efek diploma, kira-kira seperti itu. Efek memegang ijazah, efek memegang ijazah, bisa ijazah SMA atau kemudian ijazah kuliah dan seterusnya. Jadi saya kira itu adalah temuan yang menarik, dan mengapa sekarang kalau di Sakernas atau kemudian kita di Susenas, kita tidak hanya ditanya pendidikan terakhirnya, tapi juga apakah mereka lulus atau tidak. Kalau lulus itu kan berarti mereka mendapatkan ijazah atau mereka mendapatkan kredensial. Nah, bisa tuh, saya kira belum ada yang mengestimasi apakah memang rata-rata pendapatan individu yang punya ijazah atau sudah lulus itu berbeda dengan individu yang di kelas sama tetapi tidak lulus. Itu saya kira akan cukup menarik. Oke. Ada pertanyaan dari kalian? Silahkan. Oke. Jadi itu adalah akhir dari kuliah kita di pertemuan kelima. Jadi kalian punya waktu berapa minggu lagi? 2 minggu lagi ya, sampai kemudian kalian presentasi proyek tengah semester kalian di pertemuan ke-7. Jadi semuanya akan presentasi, dan saya akan melakukan pengacakan siapa yang akan maju terlebih dahulu dan urutannya. Oke, dan nanti pengacakannya itu saya akan berikan di di hari sebelumnya, jadi Anda sudah bisa prepare siapa yang harus presentasi duluan. Oke, silahkan, ada pertanyaan sebelum saya tutup. Oke, good. Kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama. Kita akan memulai untuk diskusi education production function. Oke, jadi kita sudah melihat beberapa waktu lalu estimasi tentang misalnya student teacher ratio, jadi school input siap pengeluaran sekolah, kemudian kualifikasi dari guru, dan seterusnya. Kita akan membahas lebih detail education production function di pertemuan ke depan, dan 2 minggu lagi kalian akan presentasi. Jadi persiapkan presentasinya dengan baik. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.